Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rahma Fuadi. Video ini merupakan tugas dari ujian akhir semester Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansyah, MPD. Di sini Rahma akan menjelaskan mengenai gerakan nasionalisme hingga kemerdekaan India. Nah, pertama, tentu kita perlu mengetahui apakah gerakan nasionalisme di India tersebut. Nah, gerakan nasionalisme di India muncul pada tahun 1885 dengan ditandai berdirinya All Indian National Congress atau biasa disebut dengan Kongres. Nah, nasionalisme di India bukan hanya mengacu kepada gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan saja, tetapi gerakan nasionalisme di India juga digerakkan untuk pembaharuan manusianya. Nah, tokoh-tokohnya pasti kita ingat Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan sebagainya. Tapi itu salah. Nah, tokoh-tokoh dari gerakan nasionalisme di India adalah yang pertama Mahatma Gandhi, yang kedua Ali Liquid Khan, yang ketiga Jawaharlal Nehru, yang keempat Muhammad Ali Jinnah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ialah kenapa kok nasionalisme di India bisa muncul. Nah, latar belakang sejarah nasionalisme di India yang pertama adalah perbaikan nasib rakyat oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan Sepoy yang tidak kunjung datang sehingga rakyat India lah yang harus bergerak sendiri. Maksudnya ialah pada saat India diperintah oleh Inggris atau di bawah jajahan Inggris melakukan atau berjanji ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat India. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut hanya wacana saja. Nah, maka rakyat India pun merasa kecewa. Maka untuk meningkatkan taraf hidup, masyarakat India atau rakyat India melakukan gerakan nasionalisme di India tersebut. Selanjutnya adalah hanya orang-orang Inggrislah yang duduk di pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak diperkenankan ikut serta. Maksudnya di sini adalah terjadi strata atau tingkat meningkat di mana orang Inggris lebih tinggi daripada orang India. Nah, itu tentu tidak pas karena seharusnya orang India lah yang ditempatkan pada pemerintahan. Tentu orang India masa pemerintahnya sendiri dia tidak ikut campur. Nah, disitulah munculnya nasionalisme di India. Selanjutnya ialah latar belakangnya yang ketiga, pemberian status dominion Kanada tahun 1867. Yang perlu kita ketahui, Kanada merupakan daerah jajahan atau koloni dari Inggris. Nah, karena status dominion yang diberikan Inggris kepada Kanada menimbulkanlah keinginan dari bangsa India untuk memperoleh status yang sama. Kenapa India ingin memperoleh status yang sama? Karena Kanada dan India sama-sama jajahan dari Inggris. Tentu India ingin memperoleh status yang sama. Nah, selanjutnya ialah kebudayaan Barat yang dipaksakan oleh Inggris dan reaksi dari masyarakat India tentu menentang. Nah, mengapa rakyat India menentang? Yang disebabkan karena India kebudayaannya lebih mementingkan kejiwaan dan kerohanian, sedangkan kebudayaan Barat atau kebudayaan Inggris lebih kepada materialistis. Nah, tentu untuk sebagai nasionalisme tersebut atau rasa ingin mempertahankan bangsa India, rakyat India ingin kebudayaannya tetap dipakai di India tersebut. Nah, latar belakang selanjutnya ialah munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan Barat. Nah, mereka pun merasa telah mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan
kolonialisme atau penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Tentu kaum terpelajar, contohnya Mahatma Gandhi, merasa bahwa rakyat India jauh tertindas. Nah, mereka itu berkumpul dan membuat sebuah konsep nasionalisme di India. Selanjutnya adalah macam-macam gerakan nasionalisme di India. Nah, gerakan nasionalisme di India ini ada dua macam. Yang pertama adalah gerakan nasionalisme keagamaan, yang kedua adalah gerakan kebangsaan India. Nah, gerakan sosial keagamaan pun terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, Brahma Samaj, yang kedua Ramakrishna, yang ketiga Theosophy, yang keempat Arya Samaj, dan yang kelima Santiniketan. Sedangkan gerakan kebangsaan India terbagi menjadi 3. Yang pertama, Kongres atau AINC atau All India National Congress. Yang kedua, gerakan yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi. Dan yang ketiga adalah Liga Muslim. Nah, untuk itu di sini Rahma akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah gerakan sosial keagamaan, yaitu Brahma Samaj. Nah, gerakan Brahma Samaj ini sangat atau bertujuan untuk pembaharuan agama Hindu, yang dimana artinya disesuaikan dengan tuntutan zaman. Gerakan ini dicetuskan oleh Ram Mohan Roy. Gerakan sosial keagamaan selanjutnya ialah Krishna Rama. Gerakan ini adalah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Hindu. Nah, gerakan ini dicetuskan oleh Swami Vivekananda. Gerakan selanjutnya dari gerakan sosial keagamaan ialah Arya Samaj, di mana Arya Samaj ini dipimpin oleh Dayananda Saraswati. Gerakan sosial keagamaan selanjutnya ialah Santiniketan. Nah, gerakan Santiniketan ini ialah gerakan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan, dan cinta kebudayaan India, atau sama saja dengan gerakan untuk memperjuangkan atau menggelegarkan semangat nasionalisme. Gerakan ini dipimpin oleh Rabindranath Tagore. Gerakan sosial keagamaan selanjutnya ialah gerakan Theosophy yang dipimpin oleh Ani Besaint. Nah, ini merupakan gerakan kebangsaan India. Nah, yang pertama adalah AINC atau All India National Congress atau biasa disebut Kongres. Nah, Kongres ini merupakan suatu kumpulan perwakilan, atau kalau di Indonesia sama dengan DPR, perwakilan rakyat-rakyat India yang memperjuangkan kemerdekaan India. Nah, seperti yang telah tertera di PowerPoint, AINC bertujuan untuk menuntut kemerdekaan India. Nah, AINC ini atau Kongres berdiri tahun 1885 dan ini merupakan awal adanya nasionalisme di India yang dicetuskan atau atas inisiatif dari Alan Octavian Hume, yaitu seorang Inggris yang kelahiran dari Skotlandia yang simpati terhadap perjuangan rakyat India. Nah, tokoh-tokoh dari AINC ini adalah Banerjee, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, dan sebagainya. Nah, gerakan kebangsaan India yang kedua adalah Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Khan. Nah, Liga Muslim ini adanya pada tahun 1900-an. Liga Muslim ini adanya setelah dari AINC. Anggota AINC ini keluar dan mendirikan Liga Muslim. Anggota yang keluar itu adalah orang-orang Muslim. Nah,
Liga Muslim ini bertujuan untuk mengumpulkan atau membuat komunitas Muslim yang memperjuangkan nasionalisme di India. Selanjutnya adalah Gerakan Kebangsaan India dari Mahatma Gandhi. Nah, Gerakan Kebangsaan Hindia dari Mahatma Gandhi ini, yang pertama ada 4 gerakannya ya. Yang pertama adalah ahimsa atau anti kekerasan. Maksudnya anti kekerasan di sini adalah dengan damai atau contohnya ketika kita ditentang atau seperti demo, maka cara kita yang tepat adalah dengan melawannya dengan kebaikan. Nah, dengan kebaikan itulah yang disebut dengan anti kekerasan. Gerakan yang kedua adalah satyagraha. Nah, satyagraha adalah artinya tidak bekerja sama dengan penjajah. Contohnya seperti ini. Dalam memperjuangkan kemerdekaan India dari Inggris, bangsa India ingin perjuangan untuk bangsanya ini jangan sampai meminta bantuan kepada penjajah atau bangsa lain. Dia ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsanya sendiri, maka dia harus berusaha dengan sendiri. Seperti itu. Nanti satyagraha ini hampir sama dengan Swadesi. Nah, selanjutnya adalah Swadesi. Artinya hidup dengan usaha sendiri. Swa artinya adalah sendiri. Nah, seperti yang telah saya Rahma jelaskan tadi, bahwa Swadesi ini hampir sama dengan satyagraha. Dikisahkan bahwa ada suatu saat Mahatma Gandhi keluar dengan pakaian sederhana. Lalu orang-orang berkata, Mahatma Gandhi, mengapa Anda memakai pakaian seperti ini? Lalu Mahatma Gandhi menjawab, saya tidak mau memakai pakaian dari buatan penjajahan atau Inggris. Nah, seperti itulah Mahatma Gandhi menerapkan Swadesi, artinya hidup dengan usaha sendiri. Selanjutnya adalah hartal atau mogok kerja. Nah, harta ini hampir sama dengan ahimsa, yaitu anti kekerasan, maksudnya dengan damai. Seperti contoh dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin sesuatu kepada kita minta kepada orang tua kita dan orang tua kita tidak mau, maka kita akan ngambek. Nah, ngambek itulah mogok kerja artinya, atau hartal. Nah, contohnya di masa nasionalisme di India, yaitu para pekerja tidak mau bekerja di perusahaan Inggris, sehingga terjadilah kekacauan ekonomi. Seperti itulah hartal di masa nasionalisme di India. Nah, kita akhirnya berada pada ujung video ini. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut, baik itu gerakan sosial keagamaan dan gerakan kebangsaan India, gerakan-gerakan tersebutlah yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan bagi India, yaitu dengan merdekanya India dari Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Dan ini di PowerPoint Rahma telah meletakkan gambar mengenai tokoh-tokoh, ada Mahatma Gandhi, ada Jawaharlal Nehru dan sebagainya. Dan Happy Independence Day. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1947 India merdeka dari Inggris. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nasionalisme di India berakhir pada kemerdekaan India. Nasionalisme India pun berhasil dengan mempertahankan kemerdekaan, dengan mempertahankan apa yang ada pada India, dan akhirnya India merdeka dari Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Terima kasih, semoga apa yang Rahma sampaikan dapat bermanfaat dan lebih memberi wawasan mengenai nasionalisme di India. Rahma akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.